Jadi teman-teman, kita lanjut ke poin selanjutnya. By the way, ini aku lagi di perpustakaan, teman-teman bisa lihat backgroundnya. Ya, ini di perpustakaan. Oke, lanjut. Jadi kita ke poin selanjutnya. Oh ya, jadi di masing-masing mata kuliah itu kita ada konsultasi time dengan dosen. Jadi konsultasi time ini boleh kita ambil, boleh enggak. Intinya dosen itu menyediakan waktu konsultasi 1 jam seminggu untuk mahasiswa kalau misalnya kita ada struggle atau nggak ngerti bagian pelajaran A atau B, atau kita nggak ngerti. Pokoknya intinya kalau kita ada struggle tentang mata kuliah yang kita ambil, kita nggak ngerti sesuatu, kita bisa ambil konsultasi time ini, yang dimana maksimal 1 jam per minggu untuk setiap siswa. Tapi untuk bisa konsultasi sama dosen ini, kita harus buat appointment dulu, kita harus buat perjanjian dulu sama dosennya, kita harus email dosennya dari kayak minimal seminggu sebelum kita mau konsultasi gitu, biar kita bisa dosennya bisa luangin waktu untuk kita, terus di mana dan apa yang bakal kita bahas, kita kasih tahu dulu ke dosennya. Jadi itu bisa diambil, bisa enggak. Selanjutnya tentang jadi di masing-masing kayak di beberapa mata kuliah yang kita ambil itu ada kelas tambahan, namanya itu adalah PAS class. Jadi PAS class itu adalah peer assisted study session. Jadi PAS class itu adalah kelas yang nggak wajib, kelas tambahan yang diajar oleh kayak kakak kelas kita. Jadi gurunya di PAS class itu adalah mahasiswa yang udah ambil atau yang udah lulus mata kuliah yang kita ambil tahun lalu atau beberapa tahun lalu dan dapat nilai yang bagus di sana. Dan kampus itu ada program PAS class ini, dimana tujuannya tuh untuk bantu mahasiswa yang mungkin struggle atau apa. Kita bisa tinggal datang aja ke PAS class itu, yang disediain juga 1 jam per minggu untuk beberapa mata kuliah. Memang nggak semua mata kuliah ada PAS class-nya, tapi seperti mata kuliah yang agak berat, misalnya seperti accounting atau finance atau ekonomi gitu, ada PAS class-nya yang sangat membantu banget menurut aku, karena di sana tuh kita jadi santai karena yang ngajar itu adalah siswa juga gitu. Jadi mereka kayak ngerti struggle kita di mana dan bahas-bahasannya santai. Kalau misalnya kita konsultasi sama dosen kan agak tegang gitu ya, karena kita sama dosen. Tapi kalau kita bisa nanya ke PAS class-nya dulu, ke PAS leadernya dulu, jadi kayaknya rasanya lebih santai. Jadi biasanya kalau aku ada struggle, aku nggak nanya ke dosennya, karena ya teman-teman pasti tahu kan, kayak tegang gitu. Jadi aku bakal tanya ke PAS class dulu, terus biasanya most of the time di sini aku udah dapat jawaban, atau nanya ke teman-teman udah dapat jawaban. Tapi kalau misalnya memang struggle banget, baru tanya ke dosennya gitu. Oke, selanjutnya kita ke penilaian. Jadi penilaiannya itu seperti yang aku jelasin tadi di subject outline, itu kita udah ada persentase kayak di tugas ini berapa persen yang akan jadi nilai akhir kita di ijazah tes tamur ya, itu pokoknya. Jadi itu tuh udah kita tahu dari awal, misalnya tugasnya 15%, terus partisipasi 15%, kemudian mid session exam 20%, dan lain-lain udah dijelasin di sana semua. Jadi kalau misalnya kita fail di satu exam, misalnya mid session exam itu bobotnya gitu, persentasenya adalah 20% dari overall nilai yang bakal kita dapat. Jadi kalau misalnya kita gagal di mid session exam, itu masih ada kemungkinan untuk kita bisa lulus subjeknya gitu. Pada akhirnya masih ada kemungkinan untuk kita bisa lulus subjeknya, karena kita masih ada 80% di luar 20% yang tadi. Kita masih ada 80% yang bisa kita kejar untuk bisa mencapai nilai akhir, karena di sini memerlukan nilai at least 50% untuk bisa lulus dari mata kuliah itu. Jadi
50% itu diambil dari overall tugas-tugas, pokoknya overall spesifikasi dari yang diminta dari mata pelajaran itu gitu, kayak mata kuliah itu. Jadi di sini nggak ada yang namanya remedi. Kalau misalnya kita fail di mid session exam, ya udah fail gitu, kita nggak bisa ngubah apa-apa lagi di mid session exam itu, tapi kita bisa kayak ngeboost, kayak ningkatin nilai kita di bagian lain, kayak misalnya di tugas atau di partisipasi atau di final examnya, kayak di UASnya gitu. Jadi masih bisa ngebantu nilai kita. Terus juga di sini ada yang namanya kayak spesifikasi yang diminta dari mata kuliah itu sendiri. Misalnya kita walaupun diwajibkan di UAS harus dapat minimal nilai 50% gitu. Jadi kalau misalnya walaupun pada akhirnya overall nilai kita 80 misalnya, jadi kan 80 itu bagus, kita harusnya lulus kan dari mata pelajaran itu. Tapi karena spesifikasi dari mata kuliah itu meminta kita untuk mendapatkan nilai minimal 50% di final exam, tapi ternyata kita cuma dapat nilai 40 atau 45 di final exam, walaupun pada akhirnya nilai total kita itu 80%, kita nggak bisa lulus dari subjek itu gitu. Jadi kayak ada beberapa spesifikasi yang diminta dari mata kuliah itu yang harus kita penuhin juga gitu. Oke. Dan yang terakhir yang mau aku bahas adalah tentang grade atau nilai akhir yang kita dapetin dari mata kuliah. Jadi di sini itu ada berapa ya? 5 stage, kayak 5 tingkatan nilai yang kita dapat itu kayak A, B, C, D, E kayak gitu, tapi namanya beda. Kayak yang paling tinggi itu ada HD. Jadi HD itu adalah high distinction, dimana kalau misalnya kita dapat nilai akhir antara berapa ya? 85 sampai 100 itu masuk kategori HD. Kemudian yang kedua ada distinction. Distinction itu 75 sampai 84. Kemudian kredit itu adalah 65 sampai 74. Kemudian pass itu 50 sampai 64. Dan yang terakhir itu ada fail. Jadi fail itu 49 ke bawah. 49 ke bawah. Jadi kalau misalnya kita dapat nilai 49 ke bawah, jadi otomatis kita fail subjeknya. Jadi kalau kita fail subjeknya, kita harus ulang lagi semester depan ambil subjek yang sama. Ya gitu. Karena spesifikasinya di sini tuh kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak A, B, kayak A plus B kayak gitu. Jadi di sini tuh kayak agak sedikit berbeda namanya. Oke teman-teman, kurang lebih bahas-bahas tentang sistem perkuliahan di Australia seperti tadi itu secara garis besar, dan sekali lagi itu berdasarkan pengalaman aku selama 1,5 tahun di sini dan berdasarkan universitas aku. Jadi mungkin di beberapa universitas lain itu ada yang berbeda, tapi setahu aku kurang lebih secara garis besarnya sama seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang menurut aku itu sistemnya bagus gitu. Kayak subjek outline itu bagus banget, bener-bener bagus, karena kita tahu apa yang bakal kita pelajarin dari awal. Kayak kita udah tahu skema belajar kita bakal seperti apa, terus kita udah bisa mempersiapin semuanya dari awal karena kita udah tahu jadwal tes kita kapan, tugas-tugas kita due kapan, terus tugasnya apa. Itu benar-benar membantu banget. Dan aku nggak tahu kalau di Indonesia ada yang seperti ini. Mungkin ada di beberapa universitas atau mungkin hampir semua universitas. Tapi ya menurut aku ini tuh benar-benar membantu banget. Dan sekian dulu pembahasan mengenai sistem perkuliahannya. Semoga teman-teman bisa nangkep maksud aku apa dan bisa ngerti, karena semoga aku ngomongnya nggak belibet ya. Dan semoga teman-teman bisa dapat manfaat dari video ini dan bisa menambah wawasan teman-teman tentang sistem perkuliahan di Australia. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang suka konten seperti ini bisa subscribe channel ini, dan jangan lupa di share, di like dan komen tentang
boleh masukkan atau tentang konten apa yang mau teman-teman request gitu. Jadi aku bakal usahain untuk buat konten yang teman-teman request ke depannya. Terima kasih.